Saudara terkasih, saya Isik Abla dan saya akan membagikan Injil dari Yesus Kristus pada Anda hari ini. Seperti biasa, saya sangat bersemangat dalam Tuhan. Terkadang bahkan sebagai orang percaya atau Kristen, terkadang tidak mudah menemukan orang yang bersemangat. Tapi jika Anda seperti saya dan Allah menyelamatkan Anda dari kegelapan, dari banyak ujian, dari kesusahan dan dari lubang Anda yang sangat gelap dan jelek seperti saya, Anda akan bersemangat di dalam Tuhan. Sebelumnya telah saya katakan bahwa saya dan suami dari waktu ke waktu pergi ke penjara untuk melayani narapidana tahanan. Ketika mereka menerima Tuhan, memberikan segala beban mereka, dosa mereka, masa lalu mereka, dan segala hal yang buruk dari hidup mereka kepada Kristus, kami melihat kegembiraan. Benarkah, mereka bertanya, benarkah perkataanmu kalau Yesus dapat mengampuni dosa saya? Benarkah dengan segala kemalangan saya, dengan semua yang buruk di hati saya, dapatkah ia datang menerima saya dengan tangan terbuka dan berkata, mari, aku membersihkan kamu, mengubah kamu, mengasihimu, berikan yang ada padamu, semua yang mengganggu, dan juga semua beban yang amat sangat berat itu kepadaku. Haleluya. Hari ini saya akan membagikan ayat lain yang amat sangat indah dan saya sangat suka. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, inilah yang agama lakukan. Inilah yang semua agama bawakan ke dalam kehidupan orang-orang. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda memiliki daftar yang harus dikerjakan dan mulai mengerjakannya. Sesuatu timbul di dalam hati yang mendatangkan kesombongan dan meninggikan diri sendiri di dalam hati kita. Dan juga kita merendahkan orang lain yang tidak melakukan apapun yang kita kerjakan. Saya ingat di agama saya sebelumnya ketika saya di tempat pembelajaran kitab untuk memahami kitab itu dan juga menghafalkannya setiap bagian yang ada di dalam kitab itu. Saya mulai memandang orang lain yang tidak mempelajari kitab itu dengan rendah. Saya mulai berkata kepada ayah dan ibu saya, kalian tidak memahami ayat ini, kalian tidak tahu bagian surat ini, kalian tidak mengenal bacaan ini. Tidakkah kalian membaca kitab itu? Saya membacanya, memahaminya, dan mengerti apa yang dikatakannya. Ketika saya menyelubung kepala saya saat saya di tempat ibadah, saya memandang rendah orang yang tidak menyelubungi kepalanya. Karena di Turki, di negara Turki, menutup kepala bagi wanita itu adalah pilihan. Tetapi saya memandang mereka rendah dan di bulan tertentu, ketika saya melakukan puasa, saya juga memandang orang lain rendah. Pada mereka yang makan dan tidak berpuasa. Mengapa ada yang makan dan minum di bulan suci ini? Apa yang ingin saya capai bagi diri saya? Saya berusaha memperoleh keselamatan dengan perbuatan dan usaha saya. Semakin saya berusaha, semakin saya jatuh ke lubang. Semakin saya memandang orang lain rendah, semakin saya menghadapi ujian dan kesengsaraan. Tidak ada yang mendengarkan saya dan tidak ada
Tidak ada yang berusaha mengulurkan tangan, membawa saya keluar dari kegelapan selain dari Yesus Kristus. Yesus Kristus dari Nazaret yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Dia satu-satunya di sisi saya. Tapi di sini, di bagian dari firman ini, Yesus berkata, tidak peduli berapa banyak Anda berusaha di agama Anda, karena Yesus Kristus datang untuk menghancurkan semua halangan dari agama untuk memiliki persekutuan. Mungkin hari ini sebagai orang Kristen yang menonton siaran ini mendengar pesan saya dan masih berusaha dengan usaha Anda untuk menjaga keselamatan hidup Anda. Kadang-kadang Anda begitu terbiasa, sangat mudah bagi manusia untuk melakukan sesuatu dan menyenangkan orang lain. Tapi saya tegaskan di sini, Bapa di sorga hanya akan senang jika Anda pergi kepadanya dan berkata, seperti pemungut cukai ini, terima kasih telah menyelamatkanku, terima kasih telah memberikanku jalan, seorang pendosa, ampuni aku. Dan orang ini, bayangkan, saya membayangkan diri saya menjadi dua orang. Satu di agama lama yang berusaha dengan keras untuk memperoleh keselamatan. Dan masih belum tahu apakah saya akan selamat. Tidak ada janji atau apapun jika Anda berkata saya telah diselamatkan dan akan ke sorga. Di agama lama saya tidak. Bagaimana kita tahu diselamatkan? Tapi di kekristenan, ketika berada dalam Kristus, mengakui dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia mati bagi dosa Anda dan telah bangkit di hari yang ketiga, dan Anda bertobat. Bayangkan, saya ingin Anda memahami ini, pertobatan adalah bagian dari keselamatan. Tanpa pertobatan, tanpa mengetahui bahwa Anda pendosa, Anda tidak dapat diselamatkan. Di banyak tempat, orang melupakan pesan mengenai pertobatan. Anda harus bertobat, Anda harus mengenal siapa diri Anda, seorang pendosa, dan kemudian memohonkan pengampunan Tuhan. Kecuali Anda melakukan ini tanpa perlu usaha atau menjadi seseorang yang dipandang sangat baik, Anda tidak dapat diselamatkan. Anda dapat memberikan uang berjuta-juta dolar kepada orang miskin, melakukan banyak perbuatan baik, bahkan memasak untuk semua tetangga Anda. Akan tetapi, jika Anda tidak memiliki Yesus Kristus di hati Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat, usaha Anda tidak akan pernah cukup untuk pergi ke hadirat Allah yang kudus dan sempurna. Inilah mengapa kita butuh keselamatan. Kita tidak butuh agama, kita membutuhkan persekutuan. Saya lebih suka mengatakan bahwa saya pengikut Yesus Kristus, berjalan bersama Kristus dibandingkan dengan saya bagian dari agama Kristen. Saya mau mengikuti Kristus, ingin mengenal Dia. Seperti Paulus katakan, aku ingin mengenal Dia dan dekat kepadanya setiap hari. Dan di sini orang Farisi berkata, aku telah melakukannya. Seperti dahulu saya sudah melakukan ini, sudah lakukan memberikan perpuluhan uang saya bagi Allah. Jadi saya di posisi yang baik. Dan juga saya tidak seperti pemungut cukai itu. Suatu hari saya melihat di Facebook tulisan ini, jangan menghakimi orang lain hanya karena mereka tidak berdosa seperti Anda berdosa. Bukankah ini benar? Terkadang kita melihat orang lain, melihat mereka melakukan dosa dan berpikir kita lebih baik karena tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tapi melakukan dosa yang lain. Inilah mengapa kita butuh keselamatan. Kita semua pincang, semuanya buta, semua tangan terbelenggu, agar kita dapat menggunakan tangan Allah dan kita dipulihkan karena kemuliaannya, karena jamahannya. Kita semua terbelenggu, kita semua kekurangan satu bagian, kita semua kekurangan sesuatu dan gagal di beberapa aspek. Kemudian Kristus datang, Kristus menjamah, kemudian mengubahkan. Hari ini saya ingin berbicara dan berbagi mengenai Muhammad, seorang pemuda
yang berasal dari Afghanistan. Dia menulis kepada saya di Facebook. Dia berkata, saya telah mengikuti catatan Anda di Facebook, Isik Abla. Saya telah membacanya satu demi satu. Tapi saya kesulitan. Saya menyukai catatan Anda juga apa yang Anda katakan. Tetapi saya kesulitan untuk mempercayai Yesus Kristus adalah Allah, atau menyebut Yesus putra Allah. Di agamanya ini adalah masalah terbesar. Di ajarannya menerima Yesus Kristus dalam hati mereka, karena jika Anda mengatakan Yesus Kristus adalah anak Allah, itu hujatan terbesar. Jika Anda menyebut manusia sebagai Allah, meskipun kita mengatakan jika Anda memahami konsep status anak, Anda dapat memahaminya. Bagaimana Kristus melalui status anak dapat menjadi anak Allah. Melalui status anak ini, C.S. Lewis berkata, kita menjadi anak-anak Allah. Dan Allah membuat jalan menjadi manusia daging untuk menunjukkan dirinya dan menunjukkan jalan kepada kita. Status anaknya tidak timbul dari hubungan seksual seperti yang dituduhkan. Itu penghujatan bagi kita. Tapi status itu datang dari kelahiran perawan, di mana Mesias datang dengan kodrat ilahi dan menjadi manusia melalui penderitaan, ujian, dan juga penderitaan seorang manusia bagi kita, demi kita. Saat Anda memahami konsep itu, saat Anda memahami Yesus datang berwujud manusia, berada di level kita, maka Anda dapat memahami status anak itu. Tapi untuk memahami semuanya itu membutuhkan keilahian. Jadi Muhammad menuliskan ini kepada saya dan saya membalasnya kembali. Dan itu adalah bagian di mana ia ingin mengkoreksi saya. Ia berkata kepada saya, aku sulit memahami, kalian terlihat gila bagiku. Bagaimana Anda mempercayai seorang manusia sebagai Allah? Dan saya mulai menjelaskan dan berdoa di saat yang sama baginya. Saya mulai berdoa dan berkata pada Tuhan, bukalah mata hatinya Tuhan, bukalah mata Muhammad sehingga ia dapat memahami Engkau, memahami kehidupanmu. Karena di beberapa bagian tulisannya saya merasakan kesedihan, saya merasakan keputusasaan. Di beberapa tulisannya ia menyerang saya, tapi di surat lainnya saya merasakan ketulusan untuk mengenalnya. Dan saya menuliskan kesaksian saya, tetapi masih sulit untuk dipahami mengapa dia harus mati. Dan jika ia Tuhan, mengapa membiarkan dirinya dibunuh? Jadi begitulah saya dan Muhammad saling menulis. Dan kemudian saya tidak mendengar kabar lagi dari Muhammad. Tapi suatu hari ia menulis kepada saya dan berkata, saya bermimpi dan Yesus menunjukkan dirinya kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Saudari Isik, tapi saya tahu ia adalah anak Allah. Saya memahaminya sekarang. Tapi ada satu hal, pendosa seperti saya, Anda tidak tahu siapa saya. Anda tidak tahu dosa apa yang telah saya perbuat, seperti pemungut cukai ini. Katanya, saya bahkan tidak memiliki iman apapun saat ini bahwa Yesus dapat menerima saya. Saya telah melakukan semua jenis dosa yang dapat Anda bayangkan. Masih mungkinkah? Ia berkata, saya menulis sambil menangis. Saya menangis saat ini ketika saya menulis ini. Dan saya mendoakannya, saya membalas Muhammad saat ini, saya berdoa bagi Anda untuk Allah menunjukkan bahwa ia menerima Anda. Dan doa apapun yang Anda lakukan bagi Allah bukan masalah. Anda hanya perlu melakukan satu langkah pertama. Aku mempercayai Engkau, Yesus. Aku mempercayaimu, Yesus, dan datang kepadamu. Kemudian ia menulis kembali. Katanya, Saudari Isik, berdoalah bagi saya. Dan kami berdoa bersama. Dan ia menerima Yesus Kristus di hatinya. Dan suatu hari ia menulis kembali,
Anda tidak akan percaya apa yang saya rasakan, betapa bahagianya saya, begitu bersuka citanya saya. Bahkan ibu saya bertanya, dia belum mau memberitahukan ibunya saat itu. Bahkan ibuku bertanya padaku, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu begitu ceria yang sebelumnya selalu mengunci diri di kamar atau pergi bersama sahabatmu dan tidak pulang ke rumah? Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Dan ia menjawab kepada ibunya, suatu hari nanti aku ceritakan. Suatu hari nanti, ibu. Kemudian ia berkata, aku berubah, aku tahu aku bisa merasakannya. Katanya, dan saat itu ia tidak memiliki Alkitab. Karena di negara seperti Afghanistan, jika Anda terlihat Kristen, Anda bisa dibunuh saat itu juga jika ketahuan. Sebahaya itulah bagi dirinya. Tapi dari sana, dan internet, dari media, ia mulai membaca dan memahaminya. Ia tidak punya apapun. Ia tidak memiliki salinan apapun. Tapi saya melihat dari waktu ke waktu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan menolongnya melalui Roh Kudus. Saya melihat dan Muhammad, ia merendahkan dirinya. Dan Allah memberikan keselamatan kepadanya. Allah memberikan hadiah terbesar dan hadiah terbesar yang dapat diperoleh oleh siapapun. Dan suatu hari Muhammad menulis kembali. Katanya, saya menangis kembali. Saya tidak terbiasa menangis, saudari Isik. Saya sangat kuat. Menangis hanya bagi pengecut. Saya tidak pernah menangis. Tapi sekarang saya menangis untuk apapun. Allah melembutkan hati saya. Saya menjadi lembut. Menurut Anda, dapatkah saya mengganti nama saya? Saya tidak mau nama Muhammad ini. Dapatkah Anda memberikan nama baru? Tulisan ini menjamah saya, menjamah lubuk hati saya yang terdalam. Saya tersentuh ketika membaca tulisannya. Karena hanya Yesus Kristus, hanya Allah dalam kedaulatan pengampunannya yang dapat mengubah Muhammad menjadi baru. Kemudian saya membalasnya. Saya menulis setelah berdoa, saya katakan, Muhammad, ada seorang karakter favorit saya selain Yesus Kristus yang sangat saya kagumi dari perjanjian baru di Alkitab. Saya akan memberikan namanya kepada Anda, Paulus, Rasul Paulus, salah seorang pahlawan saya. Dan dia membalas, ia menjawab, kemarin malam saya bermimpi, saudara Isik, saya bermimpi, Yesus berkata bahwa Anda akan memberikan saya nama itu. Perhatikan ini, bagaimana Anda dapat menjelaskan, bagaimana Anda dapat memahami kasih Allah ini. Mungkin Anda adalah orang percaya saat ini dan khawatir, saya menerima banyak permintaan doa dari orang-orang percaya. Tolong berdoa bagi putriku, tolong. Tapi saya tegaskan, jika Allah dapat menjangkau Muhammad di Afghanistan, di tempat terpencil, pemuda berusia 19 atau 20 tahun, Allah juga dapat menjamah anggota keluarga Anda. Allah dapat menjamah ayah Anda. Allah dapat menjamah siapapun. Tapi jika Anda adalah seseorang yang sedang didoakan oleh ibu atau ayah Anda, atau tidak didoakan siapapun, dan saat mendengar pesan ini, berpikir bahwa perbuatan baik Anda dapat menyelamatkan Anda. Sekarang saya katakan pada Anda, jadilah seperti pemungut cukai itu dan berkata, tolonglah aku seorang pendosa, tolonglah aku. Saya katakan, saudara, saya berusaha memenangkan perkenanan Allah di agama saya yang dulu. Saya berusaha menghafal kitab saya, mempelajarinya sampai di titik hidup saya. Dan pada saat itu saya sedang berkuliah. Saya dapat berkata kepada siapapun, inilah kitabnya. Buka bagian manapun juga saya dapat menjelaskannya. Saya seperti itu. Di mana saya berpikir saya dapat memperoleh pengetahuan dan menjadi dekat dengan Allah. Dan saya dapat menemukan sesuatu yang istimewa dalam hidup dengan belajar. Saya berkuliah, kemudian pasca sarjana dan pendidikan lebih tinggi lagi. Tetapi pengetahuan saya dan filosofi yang saya baca, pelajaran yang saya lakukan tidak ada
yang memberikan pengetahuan mengenai Allah yang benar dan hidup. Sampai di hari saya jatuh tersungkur di tanah dan mengakui Allah dan berkata, "Pandanglah kepadaku, pendosa. Pandanglah aku telah gagal di semua bagian hidupku. Dalam pernikahan, dalam hubungan, dengan keluarga, orang tua, pekerjaan, secara emosi, keuangan, rohani, habis. Inilah aku, habis seutuhnya." Dan saya datang kepada Tuhan dan berkata, "Inilah aku, mengetuk pintumu." Karena Matius 7 ayat 7 berkata, "Minta, cari, dan ketuklah." Ini adalah pesan sederhana. Ini pesan yang sederhana, saudara. Minta, cari, dan ketuklah. Jika Anda meminta, Anda akan mendapatkannya. Jika Anda mencari, Anda akan menemukan. Ketika Anda mengetuk, akan ada jawaban. Pintu akan dibukakan. Saya ingat ketika berada di toilet dan menangis saat itu. Saya telah berkeputusan untuk merencanakan bunuh diri. Dan putri saya di penitipan anak. Dan saya di toilet, di tempat kerja. Dan bercermin merasa begitu kasihan terhadap diri saya sendiri. Dan saya menengadah. Biasanya saya berdoa dalam bahasa Arab. Dan untuk pertama kali bukan dengan bahasa Arab, tapi dalam bahasa saya sendiri, Turki. Saya berkata, "Mengapa? Mengapa? Mengapa aku layak menerima ini? Mengapa Engkau membenciku, meninggalkan aku, dan menelantarkan aku?" Saya berkata, "Tanpa tahu semuanya tertulis di Alkitab. Inilah saya mengetuk pintumu. Akankah Engkau membukakannya atau memberikan aku kepada serigala?" Saya membasuh wajah setelah menangis dan menangis untuk waktu yang lama. Dan kembali ke tempat duduk di kantor. Dan bos saya memanggil dan berkata, "Isik, masuklah. Saya perlu bicara dengan Anda." Saya berkata, "Baiklah." Dia tahu saya menangis di toilet. Dan mendengarnya dari seseorang dan akan memecat saya. Ia berkata, "Silakan duduk dan tutup pintunya." Saya melakukannya. Saya tahu ini sangat serius karena bos saya tidak akan pernah berada di ruang tertutup dengan seorang wanita. Ia berkata, "Saya tidak pernah melakukan ini sebelumnya, tapi saya harus taat," katanya. "Tuhan saya Yesus baru saja berkata, Anda berdoa di toilet. Dan Tuhan saya Yesus berkata bahwa Anda mengetuk pintu ini. Dan ia ingin memberitahukan Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Ia selalu di sisi Anda, menunggu Anda berbalik kepadanya, menunggu Anda menyerahkan hidup Anda padanya. Ia menunggu Anda untuk bertobat." Dan saat itu adalah saat di mana saya jatuh tersungkur ke tanah dan menangis kepahitan. Saya berkata, "Ya, aku pendosa. Ambillah aku Yesus, tinggallah di dalam hidupku. Jadikan hatiku rumah-Mu, Tuhan Yesus." Saat itulah Ia mengubah hidup saya. Dan hari ini Ia berkata kepada Anda, Ia juga dapat mengubah hidup Anda. Jika Anda menjadi pemungut cukai itu, menyerahkan hidup Anda padanya, Ia dapat melakukannya bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Seperti Ia mengubah Muhammad di Afghanistan, mengubahnya menjadi seperti Paulus di Afghanistan. Saya percaya suatu hari nanti Ia akan menjadi menara penerangan di tanah yang amat sangat gelap. Dan saya percaya suatu hari nanti Ia akan memberitakan Injil di keramaian kepada kaumnya. Inilah yang Allah kerjakan. Saudara, saya dulu adalah sampah. Diubahkan Allah menjadi harta karun. Saya dulu berantakan. Diubah menjadi sebuah pesan. Dan ujian, cobaan saya
dijadikan Tuhan sebagai kesaksian. Dia mempedulikan kesaksian Anda. Hari ini, Dia ingin memberikan awal yang baru dan sebuah kesaksian bagi Anda. Saya akan berdoa bagi Anda dan bersama Anda, jika Anda ikuti saya. Dan jika Anda memiliki anggota keluarga, sahabat yang membebani hati Anda dan ingin mereka diselamatkan, dan ingin mereka merasakan kasih Kristus, saya ingin mendoakan mereka. Mari ikuti saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku memberikan hatiku padamu. Atau Anda ingin mendedikasikan hidup Anda, aku mendedikasikan hidupku kembali. Ambil hatiku, ambil hidupku. Datang dan tinggallah dalam hidupku. Tuhan, aku minta kepadamu saat ini, mereka yang berdoa bersama denganku, jamah Tuhan, anak-anak mereka jamah, orang tua mereka jamah, keluarga mereka secara ajaib, sehingga mereka berbalik padamu, bertobat dari dosanya, dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan Engkau membuat hidup baru dan hati yang baru dalam diri mereka. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Timur Tengah saya, berikan hatimu pada Yesus, sahabat Yahudi, Buddha, Hindu, dan saudara ateis. Serahkanlah hidup Anda kepada Yesus. Bertobat dan baptiskanlah diri Anda dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.